Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kasturi. Saya mahasiswa angkatan 2022, sekarang semester 5. Di sini saya ingin membuat tugas video individu terkait mata kuliah Perjanjian Internasional yang merupakan mata kuliah peminatan saya yang diampu oleh Pak Sintong Aryon Hutapea. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tata cara atau mekanisme supaya suatu perjanjian internasional itu dapat existing ataupun dapat diberlakukan atau bisa menjadi ada. Nah, sebelum itu teman-teman semua, mungkin kita harus mengetahui dulu apa sih perjanjian internasional itu. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan formal yang dibuat antara dua negara atau bisa lebih. Nah, antara negara dengan organisasi internasional juga bisa membuat suatu perjanjian internasional. Kemudian kesepakatan ini bertujuan untuk mengatur hubungan kerjasama, untuk mengatur hubungan hukum kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian untuk menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat untuk mengatur berbagai aspek kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang definisi singkat mengenai apa sih itu perjanjian internasional, maka kita akan masuk ke dalam mekanisme pembuatan perjanjian internasional hingga bisa menjadi ada ataupun berlaku atau existing. Nah, pembuatan perjanjian internasional ini merupakan proses yang panjang, kompleks, memerlukan waktu yang lama dan juga memiliki berbagai tahapan. Nah, secara umumnya itu ada beberapa tahapan utama dalam pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama itu adalah melakukan negosiasi atau perundingan. Hal ini merupakan tahap awal di mana diinisiasikan dengan adanya inisiatif salah satu negara ataupun kedua pihak yang berkepentingan untuk menjalin kerjasama dalam suatu bidang tertentu. Seperti tadi bisa bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, kesehatan. Setelah melakukan negosiasi masuk ke pertukaran pandangan. Maksudnya di sini adalah kedua belah pihak yang ingin membuat suatu perjanjian internasional tadi saling bertukar pandangan, informasi, dan proposal terkait kepentingan masing-masing negaranya. Apa yang dimau atau apa yang diinginkan oleh masing-masing negara tadi. Kemudian itu adalah perumusan naskah. Nah, perumusan naskah itu caranya itu dilakukan diawali dengan penyusunan naskah perjanjian yang memuat seluruh kesepakatan yang kemudian kesepakatan tadi berisi klausul-klausul ya dalam perjanjian tersebut. Setelah disetujui klausul-klausul apa saja yang masuk dalam kesepakatan antara kedua belah pihak dan bisa disetujui, maka telah dibuatnya perumusan naskah yang dimana endingnya itu harus disetujui bersama. Kemudian habis dari tahap negosiasi tadi ada 3 kan tadi, selanjutnya kita akan masuk ke tahap penandatanganan yang dimana tanda persetujuan awal. Jika sudah ditandatangani, artinya kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan perjanjian ini sudah setuju dengan ditandai ataupun dengan bukti tanda tangan persetujuan awal, di mana penandatanganan ini merupakan tanda persetujuan awal dari pihak terhadap isi perjanjian. Selanjutnya ada wewenang penandatanganan, di mana pihak yang menandatangani harus memiliki wewenang penuh dari negaranya untuk melakukan hal tersebut. Nah, maksud wewenang penandatanganan ini biasanya negara itu memberi kewenangan kepada wakil negaranya untuk mewakili negaranya melakukan penandatanganan, entah itu bisa kepala presidennya langsung ataupun menteri yang ditunjuk ataupun juga bisa duta besar ataupun perwakilan diplomatik. Selanjutnya itu adalah proses ratifikasi jika diperlukan. Yang pertama itu ada proses pengesahan, di mana ratifikasi merupakan proses pengesahan resmi perjanjian oleh lembaga legislatif atau kepala negara dari masing-masing negara pihak. Kemudian adalah tujuan ratifikasi. Nah, ratifikasi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum domestik masing-masing negara dan mendapat dukungan dari rakyat. Nah, jadi meskipun negara-negara itu
menyetujui pembuatan perjanjian internasional, sebenarnya boleh negara-negara itu meratifikasi ataupun tidak. Ya, kalau meratifikasi artinya perjanjian internasional tadi dimasukkan ke dalam hukum nasional ataupun hukum domestik. Namun jika beberapa negara-negara merasa perjanjian tersebut entah bertentangan ataupun ya tidak perlu diberlakukan, maka negara-negara tersebut boleh tidak meratifikasi. Kemudian berlakunya perjanjian internasional, yaitu ketentuan berlaku. Perjanjian akan mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu sendiri. Karena dalam perjanjian itu menganut azas Pacta Sunt Serpanda, di mana perjanjian dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Misalnya, setelah diratifikasi oleh semua pihak atau setelah jumlah negara pihak tertentu telah menandatanganinya. Biasanya berlakunya perjanjian internasional itu juga harus memenuhi standar, seperti beberapa negara harus menandatangani, misalkan dalam perjanjian tersebut harus tertera 100 negara yang menandatangani perjanjian, maka perjanjian tersebut baru bisa berlaku, maka harus memenuhi target itu tersebut. Nah, jika belum, maka perjanjian itu masih dikatakan masih belum bisa berlaku dan harus menunggu sampai terpenuhi jumlah negara-negara yang menandatangani maupun meratifikasi. Makanya disebut harus tunduk ataupun memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian tuh ada deposito. Naskah asli perjanjian biasanya disimpan oleh pihak ketiga yang netral, yang disebut dengan depositary. Nah, contoh perjanjian internasional di sini ada kayak perjanjian dagang bebas FTA yang mengatur perdagangan barang dan jasa antar negara. Kemudian ada perjanjian ekstradisi, itu mengatur pengembalian pelaku kejahatan ke negara asal untuk diadili. Kemudian ada perjanjian lingkungan yang mengatur upaya perlindungan lingkungan hidup secara internasional. Nah, kenapa sih ratifikasi itu penting bagi negara-negara yang membuat perjanjian internasional? Yang pertama, merupakan legitimasi. Itu menunjukkan bahwa perjanjian didukung oleh lembaga tertinggi negara. Kemudian, kesesuaian dengan hukum domestik. Memastikan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dalam negeri ataupun hukum nasionalnya. Kemudian, akuntabilitas, menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Nah, peran Indonesia sendiri dalam perjanjian Indonesia ini, Indonesia pastinya terlibat aktif dalam melakukan perjanjian internasional, meratifikasi, dan memasukkan ke dalam hukum nasionalnya. Nah, Indonesia dari proses pembuatan perjanjiannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jadi, perjanjian internasional yang ingin dibuat akan mengacu dan dilihat dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Nah, ada beberapa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh negara kita. Itu ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, terus ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, kemudian ada kalau di bidang hak asasi manusia itu ada Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Kemudian International Convention on Civil and Political Rights. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya beberkan dan saya berbagi informasi dalam video saya kali ini. Nah, jika ada kurang ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.